pagi anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat menikmati berkat Tuhan di pagi yang baru ini. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan pengharapan yang baru, serta yang memimpin kita untuk masuk ke dalam kehendak dan rencana Allah yang besar yang sudah disediakan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, firman Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin buat kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, Ibu Eta mempunyai satu pertanyaan yang ingin Ibu Eta berikan bagi setiap kalian. Kira-kira tahukah kalian apa persamaan dan perbedaan antara Danau Galilea dan Laut Mati? Baik, kalau mungkin kalian belum tahu apa sih persamaan antara Danau Galilea dan apa perbedaannya antara Danau Galilea dan Laut Mati, Ibu Eta akan memberikan penjelasan buat kalian semua. Jadi Danau Galilea dan Laut Mati ini sama-sama berada di Israel. Dan Danau Galilea maupun Laut Mati sama-sama menerima aliran air yang berasal dari Sungai Yordan. Namun, ada perbedaan yang signifikan antara Danau Galilea maupun Laut Mati. Jadi kalau Danau Galilea, ada kehidupan di dalam Danau Galilea, di mana di sekitaran Danau Galilea ada banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa bertumbuh dengan subur. Begitu juga di dalam Danau Galilea ada ikan-ikan, bahkan hewan-hewan air yang bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di sana. Berbeda dengan Laut Mati. Laut Mati tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Bahkan tumbuh-tumbuhan tidak bisa bertumbuh di sekitaran Laut Mati. Kenapa ini terjadi? Karena Laut Mati mempunyai kadar garam yang cukup tinggi. Dan hal ini disebabkan karena Laut Mati tidak pernah mengalirkan aliran air yang diterima dari Sungai Yordan. Ini berbeda dengan Danau Galilea. Danau Galilea selalu mengalirkan aliran air yang diterima dari Sungai Yordan sehingga airnya menjadi sangat sehat. Jadi anak-anak SMP dan anak-anak SMK Kristen Elim, dari perbedaan dan persamaan antara Danau Galilea dan Laut Mati ini, Ibu Eta ingin kita sama-sama belajar tentang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita semua sama-sama menerima berkat keselamatan, kasih, anugerah, dan segala hal yang baik yang berasal dari Tuhan. Namun yang menjadi perbedaannya, terkadang kita sama seperti Danau Galilea, bahkan kadang juga ada yang sama seperti Laut Mati. Kenapa Ibu Eta katakan demikian? Kita sering menerima hal baik yang berasal daripada Tuhan. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak dari kita yang selalu berbagi hal-hal yang sudah kita terima dari Tuhan kepada sesama kita? Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa Tuhan ingin kita belajar mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita. Sama seperti Tuhan yang sudah memberikan kasih itu bagi kita, Tuhan ingin kita juga melakukan hal yang demikian bagi orang lain. Makanya firman Tuhan hari ini katakan, berilah maka kamu akan diberi. Ketika kamu bisa memberi bagi orang lain, kamu gak akan pernah merasa bahwa kamu kekurangan sesuatu apapun. Karena sebenarnya memberi membuat kamu menjadi sehat secara rohani. Ketika kamu bisa belajar memberikan kasih, membantu orang lain, memberikan sesuatu yang orang lain butuhkan yang ada padamu, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu memiliki karakter Kristus di dalam hidupmu. Karena Allah terlebih dahulu melakukannya itu bagi setiap kita. Dia terlebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada kita, terlebih dahulu memberkati kehidupan kita. Dan Tuhan ingin kita berbagi dengan orang lain. Karena kalau kita tidak membagikan apa yang kita miliki, apa yang diberikan oleh Tuhan bagi kita akan sama seperti Laut Mati. Ingatlah ketika kamu tidak bisa memberi sesuatu bagi orang lain, tidak bisa memberi kasih, tidak bisa berbagi kabar keselamatan yang sudah kamu terima dari Tuhan, kamu tidak mau untuk menceritakan bagi orang lain, kamu tidak mau untuk menolong orang lain untuk menemukan kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kamu, maka kamu akan sama seperti Laut Mati yang tidak ada kehidupan di dalamnya.
Kita harus berdampak bagi sesama kita. Mari miliki kehidupan yang selalu ingin berbagi dengan orang lain. Milikilah kehidupan yang sama seperti Danau Galilea. Ketika kamu memberi buat orang lain, kamu gak akan pernah kekurangan satu apapun. Ingat dengan baik, semakin kamu banyak memberi, kamu akan banyak menerima anugerah dan berkat Tuhan. Semakin kamu banyak berbagi, berkat dan kasih Tuhan akan semakin nyata dalam hidupmu. Itu saja yang bisa Ibu Eta bagikan bagi setiap kita. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap hidup untuk jadi berkat bagi sesamamu, tetaplah hidup bersandar sepenuhnya pada kasih Allah, sehingga kehidupanmu menjadi kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan dan berdampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.